Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inuman Wiswata dengan NIM 21110111013 dari program studi Bimbingan Konseling kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan revitalisasi pelaksanaan Karma Marga di saat upacara Dewa Yajna di Pura Kayangan Hijau di masa pandemi COVID-19. Agama Hindu di Bali. Bali merupakan pulau yang dimana sering dikunjungi oleh masyarakat luar, baik itu lokal maupun internasional. Banyaknya wisatawan yang datang ke Bali dikarenakan Bali merupakan tempat destinasi wisata yang bagus, mulai dari segi keindahan alam, seni tradisi dan budaya. Dan Bali sendiri juga merupakan pulau yang unik di mana banyaknya pura-pura yang tersebar di mana-mana. Dan juga masyarakatnya juga mayoritas beragama Hindu. Sehingga ketika kita melewati pedesaan yang ada di Bali, pasti kita akan menemukan pura. Bahkan bila kita mampir ke rumah orang Bali yang beragama Hindu, pasti kita akan menemukan tempat suci yang bentuknya sedikit kecil yang menyerupai pura. Maka tidak heran jika wisatawan lokal maupun internasional banyak tertarik berwisata ke Bali untuk melihat ragam seni budaya, tradisi, dan keindahan alam di Bali itu sendiri. Dalam upacara agama yang ada di Bali, khususnya agama Hindu, itu ada yang namanya Pancayajna, di mana Pancayajna ini berarti 5 kurban suci yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa itu Pancayajna? Pancayajna adalah kurban suci yang dilakukan atau ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Lalu kelima kurban suci itu ada meliputi Dewa Yajna, Fitra Yajna, Rishi Yajna, Manusia Yajna, dan Bhuta Yajna. Apa itu Dewa Yajna? Dewa Yajna ini adalah persembahan atau kurban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas yang ditujukan atau dipersembahkan kepada Sang Pencipta beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Lalu contoh pelaksanaannya apa saja? Pelaksanaan dari Dewa Yajna ini adalah berupa melakukan persembahyangan atau puja Trisanja yang dilakukan setiap 3 kali sehari, mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesucian dan tempat ibadah, dan lainnya. Lalu yang kedua ada Fitra Yajna, di mana Fitra Yajna adalah kurban suci yang dipersembahkan kepada roh-roh atau leluhur dan batara-batara, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia ini sehingga kita menjadi bisa dewasa. Contohnya menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua ketika orang tua kita sakit, dan melakukan upacara pengambilan bagi orang tua atau leluhur kita yang sudah atau telah meninggal. Lalu yang ketiga ada Rishi Yajna. Apa itu Rishi Yajna? Rishi Yajna adalah bentuk persembahan kurban suci yang ditujukan kepada Rishi Guru, pemuka agama, orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Contoh pelaksanaannya yaitu ada menghormati guru dan perintah yang diberikannya, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang-orang suci, memberikan sesari atau punya kepada orang-orang suci. Lalu yang keempat ada Manusia Yajna. Apa itu Manusia Yajna? Manusia Yajna adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia dalam hidupnya. Lalu apa saja contoh manusia
yatnya. Contoh dari manusia yatnya tersendiri adalah yaitu ada upacara bayi selama di dalam kandungan atau yang disebut bagedong-gedongan. Yang kedua ada upacara bayi lahir ke dunia. Ketiga ada otonan yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Keempat ada potong gigi atau metatah, mepandes, dan misangi. Nah, terakhir ada upacara perkawinan atau pawiwahan. Terakhir buta yatnya. Buta yatnya adalah salah satu upacara suci yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk bawah. Contoh dari pelaksanaan upacara buta yatnya ini adalah upacara mecaru. Upacara mecaru biasanya membersihkan area tatah baik itu pura maupun rumah secara niskala. Yang kedua ngaturang segahan untuk menetralisirkan sifat-sifat negatif yang ada di bumi. Yang ketiga upacara Pancawali Krama yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Lalu yang terakhir ada upacara Ekadasi Rudra yang biasanya dilaksanakan 100 tahun sekali atau 1 abad, dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Lalu pengertian catur marga. Pengertian catur marga yoga adalah yakni di mana kata catur berarti 4, lalu kemudian marga yang artinya jalan dan yoga penyatuan dengan Brahma. Jadi arti dari catur marga yoga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu menuju ke jalan Tuhan atau Sang Hyang Widi Wisa. Lalu apa saja bagian-bagian dari catur marga yoga? Bagian-bagian dari catur marga yoga adalah Bhakti marga yoga, Karma marga yoga, Jnana marga yoga, Raja marga yoga. Apa itu Bhakti marga yoga? Bhakti marga yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kepadanya. Lalu yang kedua Karma marga yoga, yang artinya yoga berarti usaha atau jalan untuk mendekati diri kepada Tuhan melalui tindakan kerja yang tulus ikhlas. Lalu yang ketiga ada Jnana marga yoga. Jnana marga yoga artinya usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Dan terakhir keempat Raja marga yoga. Raja marga yoga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan dengan Tuhan melalui jalan melakukan yoga. Ada pula Pura Kayangan 3, di mana Pura Kayangan 3 adalah pura yang ada di setiap desa yang ada di Bali. Pura Kayangan 3 ini terdiri dari 3 pura, yakni Pura Desa, Pura Pusah, dan Pura Dalam. Di mana Pura Desa merupakan tempat beristananya Dewa Brahma yang bertugas menciptakan alam semesta, dan Pura Pusah merupakan tempat pemujaan Dewa Wisnu yang bertugas sebagai pemelihara seluruh alam semesta. Yang ketiga atau terakhir Pura Dalam. Pura Dalam merupakan tempat beristananya Dewa Siwa yang bertugas sebagai pelebur. Lalu pelaksanaan karma marga upacara Dewa Yajna di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, masyarakat Bali harus tetap melakukan upacara Dewa Yajna sehingga timbul rivalisasi. Pelaksanaan karma marga sangat diperlukan saat upacara Dewa Yajna di Pura Kayangan 3 di masa COVID-19. Pelaksanaan karma marga yang salah satunya seperti contohnya pelaksanaan ngayah ataupun karya untuk upacara Dewa Yajna yang menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan di tengah feodalan di Pura Kayangan 3 dilaksanakan dengan pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan upacara yajna ini masih bisa dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu pelaksanaan upacara feodalan merupakan swadharma agama masing-masing desa adat di Bali. Upacara feodalan